Tragedi Ar-Raji dan Biru Maunah. Pertama, tragedi Ar-Raji pada tahun ketiga. Beberapa utusan dari kabilah, Udal dan Koroh datang kepada Rasulullah, menyebutkan bahwa berita tentang Islam telah sampai kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan orang-orang yang akan mengajarkan agama kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengutus beberapa orang dari sahabatnya. Antara lain, Mursaid bin Abi Mursaid, Khalid bin Al-Bakir, Hashim bin Sabit, Hubaib bin Adi, Said bin Datsinah dan Abdullah bin Tariq. Rasulullah menunjuk Hashim bin Sabit sebagai amir mereka. Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata, maka berangkatlah mereka sehingga ketika sampai di daerah antara Usfan dan Makkah, disebutkan tentang suatu perkampungan dari suku Huzail yang dikenal dengan nama Banu Lihyan. Kemudian sekitar 100 orang pemanah dari suku ini mengikuti mereka, sampai mereka turun di suatu rumah. Di rumah ini mereka melihat biji-biji kurma Madinah yang dibuang di situ, sehingga mereka berkata, ini adalah kurma Yasrib. Orang-orang dari suku Huzail itu terus membuntuti dan mengejar mereka. Ketika Hashim dan para sahabatnya mengetahui hal ini, mereka lalu berlindung ke sebuah bukit kecil di padang pasir. Gerombolan itu terus mengejar dan mengepung mereka, kemudian berkata, kami berjanji tidak akan membunuh seorang di antara kalian jika kalian turun kepada kami. Hashim berkata, saya tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita kami kepada nabimu. Akhirnya gerombolan itu menyerang mereka sehingga berhasil membunuh Hashim bersama 7 orang sahabatnya dengan anak panah. Tinggal Hubaib, Said dan seorang lagi yang menerima tawaran tersebut. Tetapi setelah turun kepada gerombolan itu, mereka ditangkap dan diikat. Orang yang bersama Hashim dan Said itu berkata, ini adalah pengkhianatan pertama, ia enggan mengikuti mereka, lalu dibunuh oleh gerombolan itu. Kemudian mereka membawa Hubaib dan Said sampai akhirnya mereka menjualnya di Makkah. Hubaib dibeli oleh Banu Al-Harits. Hubaib adalah orang yang membunuh Al-Harits pada Perang Badar. Kemudian Hubaib tinggal di Banu Al-Harits sebagai tawanan, sampai ketika mereka sepakat untuk membunuhnya. Pada hari itu Hubaib terlihat membawa pisau cukur yang dipinjamnya dari salah seorang anak wanita Al-Harits. Wanita itu berkata, saya lupa kepada anakku, sehingga dia merangkak mendatangi Hubaib, kemudian Hubaib mendudukkannya di atas pahanya. Ketika aku melihatnya, aku takut dan terkejut. Melihat aku ketakutan dan sambil membawa pisau, Hubaib pun bertanya, apakah kamu takut aku akan membunuhnya? Insya Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan itu. Karena itulah wanita tersebut pernah berkomentar tentang Hubaib, aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik dari Hubaib. Aku pernah melihatnya makan buah anggur padahal waktu itu di Makkah tidak lagi musim buah, dan dia pun sedang diikat dengan rantai besi. Anggur itu tidak lain hanyalah rizki dari Allah. Kemudian Banu Al-Harits menyeret Hubaib dari Al-Haram untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, Hubaib berkata, bolehkah aku melaksanakan salat 2 rakaat terlebih dahulu? Setelah melaksanakan salat, Hubaib datang kepada mereka seraya berkata, kalau bukan karena khawatir kalian akan menyangka bahwa aku melakukan itu karena takut mati, niscaya aku akan menambah salat. Dengan demikian, maka dia merupakan orang yang pertama kali mensunahkan salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Selanjutnya Hubaib bersyair, aku tidak peduli asalkan aku dibunuh dalam Islam, atas belahan manapun karena Allah, aku terbunuh. Jika itu sudah menjadi kehendak Allah, maka dia akan memberkati bagian-bagian tubuh yang dipotong-potong. Setelah itu Uqbah bin Al-Harits maju membunuh Hubaib. Kemudian orang-orang Quraisy meminta agar salah satu dari bagian tubuh Hashim yang masih bisa dikenali dikirimkan kepada mereka. Karena Hashim pernah membunuh salah seorang tokoh mereka pada Perang Badar. Tetapi Allah menggagalkan niat buruk mereka dengan menutupi jasadnya. At-Tabari menambahkan sebuah riwayat dari Abi Quraib. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun dari Ibrahim bin Ismail. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Amir bin Umayyah dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah mengutusnya sendirian sebagai mata-mata kepada kaum Quraisy. Ia berkata, kemudian aku datang ke sebuah kayu tempat Hubaib dieksekusi, dengan hati-hati. Lalu aku naik kepadanya kemudian aku lepaskan ikatannya dan Hubaib pun jatuh ke tanah. Setelah itu aku mundur tidak jauh, kemudian aku menoleh ke arahnya tetapi tiba-tiba Hubaib pun lenyap seolah-olah ditelan oleh bumi. Sampai hari ini tidak diketahui tulang-tulang Hubaib itu. Ibnu Ishaq berkata, adapun Zaid, dia dibeli oleh Safwan bin Umayyah.
Ketika mereka membawanya keluar dari Al-Haram untuk dibunuh, Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Aku bersumpah padamu, hai Said. Apakah kamu suka seandainya Muhammad sekarang ini kami hukum sebagai penggantimu dan kami kembalikan kepada keluargamu?" Jawab Said dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad sekarang ini terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku." Mendengar jawaban ini Abu Sufyan berkomentar, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Kedua, tragedi Biru Maunah pada tahun keempat. Amir bin Malik yang dikenal dengan Mulaibul Asnah, datang kepada Nabi. Kemudian Nabi menawarkan Islam kepadanya. Tetapi dia tidak menerima juga tidak menolak Islam. Dia hanya berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, utuslah beberapa orang sahabatmu ke Najd untuk berdakwah di sana. Saya yakin mereka akan menyambut agamamu." Nabi menjawab, "Aku khawatir penduduk Najd akan menyerang mereka." Kata Amir, "Utuslah saja, aku yang akan melindungi dan menjamin mereka. Biarlah mereka mengajak kepada agamamu." Kemudian Nabi mengutus 70 sahabat pilihannya. Pengiriman para dai ini, menurut riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir, dilakukan 4 bulan setelah Perang Uhud. Maka berangkatlah mereka hingga sampai di Biru Maunah, nama sebuah desa. Ketika sampai di tempat ini, diutuslah Haram bin Milhan salah seorang dari delegasi dai tersebut, untuk menyampaikan surat Nabi kepada Amir bin Tufail. Belum sampai surat itu dibacanya Amir bin Tufail langsung membunuh Haram bin Milhan. Menurut riwayat Bukhari dari Anas bin Malik bahwa ketika Haram bin Milhan ditikam dan darahnya muncrat di wajahnya, ia berteriak, "Aku telah sukses demi Rabb Ka'bah." Kemudian Amir bin Tufail menggerakkan Bani Amir untuk menyerang para dai yang lainnya, tetapi Bani Amir menolak dan berkata, "Kami tidak akan mengkhianati Abu Bara, Amir bin Malik." Lalu Amir bin Tufail meminta bantuan kepada kabilah-kabilah Sulaim dari suku Usayyah, Rai dan Zakwan. Kabilah-kabilah ini menyambut ajakan Amir bin Tufail lalu mengepung dan menyerang mereka. Para dai itu berusaha melakukan perlawanan tetapi tidak berdaya sampai semuanya gugur terbunuh. Di antara para dai itu terdapat 2 orang sahabat yang tidak menyaksikan tindak pengkhianatan ini. Salah seorang di antaranya ialah Amir bin Umayyah ad-Damri. Kedua sahabat ini tidak mengetahui berita terjadinya pengkhianatan tersebut sehingga keduanya datang membantu saudara-saudaranya. Tetapi sahabatnya itu pun terbunuh bersama yang lain, sementara dia Amir bin Umayyah ad-Damri berhasil lolos dan kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan 2 orang musyrik yang disangkanya dari Bani Amir, lalu 2 orang itu dibunuhnya. Setelah sampai kepada Rasulullah dan diceritakannya kasus tersebut, ternyata kedua orang itu dari Bani Kilab dan telah mendapatkan jaminan dari Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Engkau telah membunuh 2 orang. Aku harus membayar diatnya." Rasulullah merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian delegasi dai yang semuanya itu adalah sahabat beliau, sehingga selama sebulan penuh Rasulullah melakukan kunut di salat subuh mendoakan kecelakaan atas kabilah Rai, Zakwan, Bani Lihyan dan Usayyah.